Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Madian kembali ke jalan yang benar. Semua nabi dan rasul dalam agama Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada suatu kaum agar mereka kembali menyembahnya. Tak terkecuali dengan Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib saat berusaha berdakwah kepada kaum Madian pun terekam dalam Al-Quran. Nabi Syuaib alaihi salam adalah cicit dari alaihi salam. Umat muslim percaya atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Syuaib untuk menjadi seorang nabi untuk penduduk kaum Madian. Kaum Madian ini tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Suriah. Dalam sejarahnya di kisah Nabi Syuaib alaihi salam, mereka dikenal akan sifat curang dalam melakukan jual beli barang alias tidak jujur. Mereka pun menolak ajakan bertaubat dari Nabi Syuaib alaihi salam, sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Syuaib ini perlu diceritakan kembali kepada si kecil. Dengan begini, mereka bisa memetik pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Syuaib alaihi salam sebagai nabi dari kaum Madian. Dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam bisa dibilang sangat tampan. Oleh karena itu, banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu saja, beliau juga sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya kepada mereka yang tidak mampu berkat paras wajah yang tampan, ramah, dan menggunakan rezekinya di jalan Allah. Maka beliau sangat dikenal oleh kaum Madian. Selain itu, Nabi Syuaib alaihi salam juga merupakan keturunan asli kaum Madian yang memiliki sifat dan perilaku yang mulia. Kelahiran Nabi Syuaib alaihi salam diperkirakan terjadi pada abad pertengahan, yakni tahun 1600 SM. Secara harfiah, Syuaib sendiri memiliki arti sebagai orang yang memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib alaihi salam selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya supaya ia tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam vs kaum Madian. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Ini adalah tempat yang berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Dalam kisah Nabi Syuaib alaihi salam, tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan juga bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, sebagian besar kaum Madian lupa bahwa semua pemberian ini datangnya dari Allah, sehingga mereka kerap tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Bahkan, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian juga sangat jauh dari kebaikan, seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya dilakukan oleh para penipu yang sudah dibutakan oleh kekayaan. Akibatnya, para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti ini jelas sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Namun di sisi lain para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Oleh karena itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Akibatnya, keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Tak hanya itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat. Meskipun sudah diperingatkan melalui utusannya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, penduduk Madian tetap saja mengabaikannya, hingga azab pun datang. Azab untuk kaum Madian. Dalam kisah Nabi Syuaib alaihissalam, setelah berusaha sekuat tenaga untuk selalu berdakwah dan mengajak kaum Madian untuk kembali ke jalan yang benar, mereka ternyata tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Oleh karena itu, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah pun mendengar doa Nabi Syuaib alaihissalam kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib beserta pengikutnya untuk keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gempa bumi dengan suara halilintar yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati seketika. Azab yang diberikan